edisi kali ini agak beda nih. Tetap nggak jauh-jauh dari balapan. Mugello pakai mulut Indonesia aja lah. Mugello Iya. dia nggak bisa menemukan performa terbaiknya lagi gitu. Di saat bersamaan Honda lagi jelek-jeleknya, MotoGP ganti jadi Ducati GP. Kalau di F1 atau di lomba-lomba lainnya menurutku udah sangat biasa gitu untuk towing gitu. Jadi masalah-masalah ini tuh mungkin ya baru keluarnya sekarang gitu, baru kelihatan. Ducati aja. Ducati negeri sama Ducati swasta ya. Enggak, kalau Nah, ulasan ataupun menyeluruh nanti podcastnya jadi 24 jam juga. Jangan Toyota ya lagi. jangan yang lain. Glickenhaus gak mungkin. Van Oh. Wall, Rosor. Nah, itu dari Jogja sampai Semarang tuh safety car terus tuh balapannya. Pembalap dari Indonesia ini terima kasih atas perjuangannya ya. Kenapa aneh banget sih? Dia naik sih dari P11 itu sampai ke P8, 3 posisi lah. Soalnya kebanyakan dari GTI itu nggak bisa bertahan gitu. Kalau misalkan punya brand mobil, itu enaknya ikut hypercar atau F1. Ferrari nomor 51 itu mencatatkan lap 342 ya. Itu terhitung Ya. dikit. Kayak Max Verstappen pakai Civic Type R kurang. Ya mending dia pakai ini Ferrari kan. I have it printed out. It's Saturday, Sunday. What? The fuck, the whole paddock. Change your fucking car. I will miss this place. Ya, sobat sembalap dimanapun kalian berada, balik lagi ke podcast sembalap. Cuman edisi kali ini agak beda nih. Kita malah nggak ngomongin F1 secara khusus, tapi tetap nggak jauh-jauh dari balapan. Nah, sebelum kita mulai masuk, pertama-tama seperti biasa ada aku Mas Gor. Aku Caknu. Aku Faris. Pertama-tama kita mau bahas MotoGP nih. Nah, kemarin tuh ada balapan di Italia, tepatnya di gimana bacanya ya? Mugello. Wah, takut Mugello. Mugello pakai mulut Indonesia aja lah, Mugello. Iya, Mugello lah Ya, ya. Mugello aja. Udahlah Mugello aja. Mugello gitu. Nah, balapan di Italia kemarin ini berakhir cukup manis buat pabrikan asal Italia. Ya. Cak Nu bisa kasih ulasan singkat gitu tentang balapan di Mugello kemarin itu seperti apa sih? Jadi sebelum ulasan singkat apa yang terjadi satu-satunya yang menarik di balapan kemarin tuh, aku pengen ngerekap dulu ya. Berarti weekend kemarin tuh Ducati Grand Slam, Ferrari podium lemang, juara 1 gitu kan. Ferrari minggu lalu rungkat. Tapi ya udahlah, udah hari-hari Ferrari gitu. Jangan di Balapan besok gimana? udahlah biarin dulu lah. Udah. Udah. Nikmatin dulu nih honeymoon phase-nya bersama Lemang lah. Hasil Yoi. Lemang. Iya. Oke, masuk ke MotoGP, kita kilas balap sedikit dulu. Ya ini satu-satunya kejadian menarik yang bikin aku nonton yang di edisi Mugello kemarin ya. Mugello ya. Marquez kelihatan banget nge-push motornya tuh kencang banget. Istilahnya dia kalau Leclerc bilang 110% kali ya. Jadi motornya tuh nggak karuan performanya. Terus dia kemudian di lap berapa itu ya? Sisa 18 lap itu dia keluar sedikit dari racing line karena motornya nggak bisa dikendaliin, nggak bisa diajak nikung dengan enak. Keluar sedikit dari racing line, kena dirty line, terus ya udah kena si ban-ban segala macam itu, debu dan segala macam itu, terus akhirnya dilosor gitu kan. Selang berapa lap berikutnya adiknya nyusul juga di titik yang sama. Nah cuman yang menarik adalah Marquez ini terlihat ceroboh banget setelah cedera parahnya tahun lalu ya. Terus comebacknya tahun ini tuh kan juga kemarin di awal musim baru balapan sekali udah cedera lagi kan. Bener. Yang harusnya dia double long lap penalti, tapi karena cederanya 3 atau 4 race gitu kan, yang bikin ya udah akhirnya hukumannya nggak usah dikasih lah, wong dia juga absen banyak banget, banyak race gitu. Cuman itu tadi setelah dia cedera, dia nggak bisa menemukan performa terbaiknya lagi gitu. Di saat bersamaan Honda lagi jelek-jeleknya gitu. RC213V itu nggak bisa ngejar Desmodesi 22 atau Desmodesi apalagi 23 gitu kan.
dengan performanya sekarang kayak Marquez tuh nge-push motornya di luar batas kemampuannya gitu, yang bikin motornya itu gampang banget jatuh gitu. Kalau F1 mobil di-push mentok-mentok nge-spin kan. At Benar. least kalau nge-spin itu masih ada kemungkinan untuk bisa lanjut balapan lagi gitu. Kecuali nge-spinnya di Jeddah gitu kan. Nah, kalau kalau MotoGP, kalau lu nge-push kebangetan, salah-salah udah langsung DNF karena ya udah jatuh kan. Ada sih beberapa yang jatuh terus kemudian masih bisa lanjut lagi, tapi ya udah, lu nggak akan bisa ngejar gitu aja gitu. Nah, menurutku kasusnya Marquez ini adalah karena dia habis cedera, dia nggak bisa nemuin performa terbaiknya, ditambah Honda lagi jelek-jeleknya. Nah, ini juga menyambung ke topik berikutnya nih di MotoGP kemarin, bahwa Ducati dominan dari hari Jumat sampai hari Minggu. Bahkan di sprint aja kan finish 1 sampai 5 Ducati semua. Benar. Terus di hari Minggu 1 sampai 5 juga Ducati. Enggak, 5-nya kalau nggak salah KTM. Benar KTM. Binder. Ya. Cuman maksudku kayak front row tuh udah kekunci Ducati gitu loh. Ini lama-lama MotoGP ganti jadi Ducati GP gitu. Iya. Karena ya gimana, lawannya kan KTM tuh paling deket yang bisa mendekati performanya Demos Desi 23 ya. Setelah itu tinggal Honda, Suzuki udah nggak ada, terus Yamaha lebih San Mori lagi daripada Honda. Paling San Mori katanya. Paling San Mori kan. Kalau Honda tuh masih bisa, ya oke lah, quali tuh masih bisa P2 gitu kan. Walaupun emang efek towing juga sih. Tapi at least masih ada effort gitu. Walaupun kalau Honda kalau di-push dikit udah bubar motornya. Rungkat aja gitu, losor gitu kan. Kalau Yamaha sadar diri mereka. Nggak bisa nge-push, mending San Mori gitu. Ya udahlah ya kalau Yamaha ya. Terus ya itu sih kayak sulit sih untuk Marquez karena dia sebagai juara dunia, terus apa ya, mental juara banget dan pengen nge-push di depan, pengen selalu di depan, terus dapat mobil yang motor yang kurang oke itu pasti kesel sih. Benar, dapat motor yang istilahnya semenjana ya. Iya. Sebenarnya. Bener. Motor Honda tuh yang terakhir dominan tuh Tuan Tufi gitu. Iya, sebelum jauh lagi sebenarnya penasaran sih, karena jujur aku nggak terlalu ngikutin MotoGP ya, tapi sebenarnya apa sih yang terjadi dengan Ducati, kenapa mereka bisa sangat dominating gitu, nggak cuma tim pabrikan tapi tim satelitnya juga gitu. Sebenarnya di mesin apa di aero sih, karena kan sekarang MotoGP juga aeronya sayapnya semakin banyak ya, semakin kayak F1 gitu bahkan kalau kata fansnya juga. Yang jelas yang aku tangkap adalah pada eranya Honda Tuan Tufi itu Ducati itu sebenarnya udah terkenal kenceng, Mas. Jadi memang karakteristik Ducati dari dulu tuh kenceng, tapi susah dikendalikan gitu. Bener, dulu bilangnya nggak bisa belok kan Ducati. Nggak bisa belok. Nah, semenjak masuk era apa yang pakai, aku nggak hafal namanya, ada wing di depan itu, Ducati tuh jadi bisa lebih dikendalikan gitu. Winglet ya? Ya, winglet bener. Si Demos Desi dari Desmos Desi 22 itu tuh mereka bisa bagus gitu. Pengembangan aero motornya itu tuh bisa bagus dan jadi lebih ramah dikendalikan gitu. Kalau ngomongin aero, aku nggak tahu ya, ini aeronya MotoGP itu akan se-works apa gitu. Tapi memang ya sedikit banyak pengaruh ya kalau winglet gitu. Tapi kalau yang pengembangan Stegosaurus di belakang tuh aku belum tahu nih. Dia tuh akan sengefek apa gitu. Tapi kalau dibandingkan Honda, Yamaha, Ducati tuh pengembangannya jauh lebih advance gitu. Ngejar ketertinggalannya waktu dominasi Tuan Tufi gitu. Nah ini kalau ngomongin wing dan aero, akhirnya kita jadi nggak bisa lepas sama yang namanya fenomena towing gitu kan. Ya. Nah kalau buat
teman-teman yang di balapan mobil mungkin udah lebih familiar sama istilah towing. Cuman kalau di motor sendiri ini kan kayaknya ya kalau menurut sepengamatanku yang nggak seberapa ini, obrolan tentang towing di MotoGP itu baru ada belakangan ya. Setelah aero di MotoGP juga semakin berkembang. Nah, Iya. kalau towingnya sendiri tuh kayak apa sih, Cak? Jadi sebenarnya yang paling towing itu kan kalau di MotoGP paling bergunanya waktu quali, Mas. Pembalap tuh pasti dia akan ngincer pelan untuk berada di belakang kompetitornya, terus udah ngikutin aja sepanjang balapan, sepanjang quali gitu. Nah, yang jadi persoalan adalah Marquez ini dicap sebagai pembalap yang selalu ngambil towing setiap quali gitu. Ya, ya gimana kalau misalnya aku jadi Marquez juga akan melakukan itu. Karena secara regulasi sah-sah aja gitu loh. Bener. Ya Karena itu. secara regulasi kan sah-sah aja gitu, dan slipstreaming itu kan hal yang sangat lumrah di balapan, dan juga memang secara aerodinamika sangat mempermudah laju kendaraan gitu. Bener. Cuman emang Bener. timingnya kalau pas. Nah, yang jadi permasalahan adalah banyak pembalap kalau di Moto3 itu pembalap tuh sengaja pelan di racing line. Terus kemudian dia ngincer di belakang motor pembalap lainnya gitu. Yang jadi masalah adalah di situ sebenarnya. Nah, kemarin Marquez juga sempat kena omel Pecco karena dia keluar dari pit lane lambat, udah sadar tuh ada Pecco di belakang lagi kenceng. Dia nggak ngasih lewat Pecco dulu, malah dia ngambil jalan racing line-nya Pecco pelan, terus Pecco keganggu konsentrasinya untuk push lap gitu. Nah, yang jadi masalah sebenarnya di situ gitu. Kalau menurutku masalah towing tuh ini masalah kedewasaan aja sih, karena kalau kalau di F1 atau di lomba-lomba lainnya menurutku udah sangat biasa gitu untuk towing gitu. Walaupun kalau towing apalagi di F1 gitu ya, kalau salah-salah dikit, lu timingnya terlalu jauh dikit, lu yang ada bukan dapat slipstream, tapi malah dapat dirty air gitu. Dirty air. Iya. Ya kalau menurutku Benar-benar. sih gitu sih. Oke, kalau mengenai towing mungkin Faris ada tambahan dikit nggak? Ya mungkin dari cabang lain selain F1 gitu. Ini malah mau nanya sih, hal yang menarik sih di MotoGP ada istilah towing gitu. Ini baru pertama kali denger sih. Kalau sebelumnya itu kayak nggak ada gitu. Ya udah kalau kualifikasi aja. Terus tadi ngelihat yang lambat terus di racing line itu pas kualifikasi itu bukannya termasuk ada indikasi impeding ya? Satu. Terus yang kedua itu ini uniknya sih ini kan biasanya kalau towing itu dia ditarik istilahnya, ditarik sama teammate sendiri. Tapi ini tuh ke tim lain, bahkan ke musuhnya gitu. Itu yang hal unik sih. Apa itu dibolehin atau enggak sih? Atau ada aturan secara tertulis atau enggak tertulisnya di MotoGP? Karena ini lihat juga sih pas di Twitter itu ada yang kayak sering kayak kontra ya, kayak bilang kayak wah Marquez ini seringnya towing mulu nih. Iya. Kayak gitu sih. Iya. Orang banyak yang benci gitu. Sungguh keributan tuh hari ini Iya. tentang towing MotoGP itu. Jadi bahan Makanya. keributan hari-hari sih. Hari-hari Iya. Marquez. Kayaknya kalau sejauh yang pengamatanku ya, zamannya Dani Pedrosa, Lorenzo dan segala macam Rossi waktu itu tuh nggak ada istilah towing memang. Hampir aku nggak pernah dengar istilah towing gitu. Baru akhir-akhir ini kayak baru keluar lagi istilah itu, terus agak aneh sih karena ya itu apa yang disampaikan Faris tadi soal towing tuh biasanya ditarik oleh teammate-nya sendiri. Ya kalau di F1 kan biasanya ditarik temennya sendiri ya. Simply sebenarnya yang dilakukan oleh pembalap MotoGP adalah nyari slipstream aja gitu. Cuman emang istilah gampangnya ya udah towing gitu. Nah, kalau secara regulasi tuh nggak ada aturan soal itu. Diperbolehkan sah-sah aja. Lu ngelakuin towing tuh ke pembalap lain segala macam tuh sah-sah aja secara regulasi. Balik lagi itu masalah etika aja gitu. Terus soal dia melambat di racing line ya. Iya. Ya kita tahu stewardnya MotoGP kan masih lebih tertinggal daripada balapan lain.
Soal aturan kayak gitu kan masih cenderung lebih apa ya? Ya udah los aja kan, kayak kemarin pas di Portimao atau di mana itu kan masih ada pembalap di gravel, balapan masih berlangsung. Iya benar, itu penyakit tuh. Oh, Penyakitnya Itu masih MotoGP itu. Iya. Masih. Jadi ada pembalap crash, mereka masih di gravel, balapan masih lanjut aja walaupun yellow flag gitu. Ya gas aja gitu. Nah, apalagi impeding waktu quali gitu. Menurutku mereka nggak akan kepikiran mikir ke sana sih. Nah, kalau menurutku, aku mau berpendapat mungkin karena kan baru-baru ini aja ya balapan di MotoGP itu jadi semakin complicated karena motornya juga semakin complicated kan. Jadi masalah-masalah ini tuh mungkin ya baru keluarnya sekarang gitu, baru kelihatan. Karena di tahun-tahun sebelumnya, zaman kejayaannya Rossi dulu gitu misalnya, atau zamannya Nicky Hayden tuh motornya belum sekompleks sekarang gitu kan. iya Kan benar. aero dan lain-lain dulu ya emang ya udah tenaga motornya gimana, settingan motornya terus sama ridernya gitu kan. Pure skill dari ridernya sendiri sih. Ya sekarang juga tetap skill pasti ya, cuman motornya kan semakin ribet sekarang, semakin rumit toh dibandingin yang dulu. Ya. Ya enggak. Bener. Nah, mudah-mudahan ada sih, bikin apa ya? Bikin regulasi atau ya udah selamanya kalau mau biar jadi ada tontonan menarik ya lepas ke driver aja. Jadi drivernya mau ribut ya udah ribut aja gitu. Bukankah itu sering terjadi? Nah itu dia kan. Nah itu. Ya gimana ya, tontonan kan secara nggak langsung walaupun nggak asik sebenarnya. Iya. Cukup dilematis sih menurutku untuk MotoGP, dia mau mengembangkan perbanyak perkembangan aero di motornya atau enggak gitu. Karena bagaimanapun juga MotoGP kan kayak Pinnacle motorsportnya motor gitu kan. Benar. Kalau dibalikin ke desain stok bukan prototipe, apa bedanya sama Superbike gitu? Iya, benar, Superbike. Iya. Ya udahlah, MotoGP begitulah. Nah, begitu ya ini kan. Ini kita kalau lihat fotonya, ya podiumnya isinya jelas Ducati gitu. Iya, Ducati aja. Ducati aja. Ducati negeri sama Ducati swasta ya. Iya sih nggak salah sih. Iya. Oh ya, ini mungkin mau mention sedikit juga. Ini livery-nya khusus ya kalau nggak salah, mereka double livery Iya, kan sih. betul. Aduh timnya Pramac ya. Pramac. Itu kayak apa? Avatar pengendali api dan pengendali es gitu. Pengendali air gitu. Benar. Cakep sih yang birunya cakep sih, yang merahnya agak jelek. Tapi yang jelas mereka lepas dari kutukan karena double podium gitu. Biasanya kan kalau special livery katanya performanya bakal butut. Cuman ya mereka membuktikan enggak. Red Bull juga enggak waktu di Jepang. Red Bull. Ferrari Monzatan kemarin. Yang nggak seburuk Mercedes Jerman sih. Wah itu. Oh itu parah sih. Oke, tadi adalah ulasan singkat ya tentang MotoGP. Memang karena kebetulan nggak banyak yang bisa dibahas dari balapan di Mugello kemarin. Takut dirujak nih salah nyebut Mugello. Iya, Mugello. Nanti kasih ya tuh subtitle. Nah, kita aja langsung beralih ke yang jadi highlight di weekend kemarin, yaitu Le Mans 24 jam. Jadi highlight karena ini adalah centennial ya, 100 tahun setelah pertama kali dimulai tahun 1923 ya. Iya, 1923. Nah, kan balapan 1 abad kemarin dan jujur sebagai orang yang nggak terlalu ngikutin endurance, balapan Le Mans kemarin menarik dari sisi balapannya ya. Betul. Nah, setuju. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita dengarkan pemaparan dari Bapak Guru Sejarah kita untuk endurance. 3 SKS nih ya. 3 SKS. Mungkin mirip kayak Cak Anu tadi, kayak ulasan singkat aja nih, balapannya 24 jam nih. Oke. Kalau ulasannya menyeluruh, nggak selesai nanti podcast sampai besok. Enggak, kalau ulasan menyeluruh nanti podcastnya jadi 24 jam juga. Jadi Podcast endurance sih.
gantian kan ada 3 orang di 888 juga. Mateng kon. Enggak, langsung ditutup komisaris podcast kita nanti. Iya. Waduh. Oke ya, jadi kemarin kita lihat endurance di Le Mans ke yang 100 tahun dari 1923 sekarang ke 2023, dan balapannya alhamdulillah menarik nih. Nggak membosankan yang seperti sebelumnya gitu, yang ada dominasi Porsche atau Audi atau Toyota lah gitu yang bisa ninggalin beberapa lap di belakang gitu. Untuk poinnya itu Ferrari alhamdulillah itu udah memenangi Le Mans yang ke-10 ya, untuk yang tahun 2023 ini, dan menjadi ketiga terbanyak setelah Porsche dan Audi. Porsche itu udah 17, Audi 13. Kurang 3 lagi Ferrari ya. Bisa nyanyiin Audi. Ya sampai 2026 lah. Ya 2026 lah bisa lah. Terus habis itu Porsche lagi nggak apa-apa. Jangan yang lain maksudnya, jangan Toyota lagi. Ya jangan yang lain. Kalau Glickenhaus nggak mungkin. Van Wall losor. langsung nggak mungkin tuh. Langsung diputusin nggak mungkin tuh. Jahat Nggak mungkin. banget. Nah, terus ini apa yang bikin Toyota rungkat juga karena dari WEC-nya sendiri ngasih BOP. Yang ternyata BOP-nya itu gede dan bikin kesusahan buat LM24 kemarin. Walaupun itu ada beberapa kesalahan dari pengemudinya. Aku pengen nanya deh itu. terkait BOP. Kemarin kan BOP-nya nambahin beban gitu kan? Iya, Nambahin berat kan? Iya. Nambahin beratnya pakai apa dan di mana taruhnya? Nah, sejauh yang aku baca itu bebannya itu di balasnya itu. Jadi penambahan bebannya dibalas dan nanti diimbangi sama stint energi ditambahin dikit lah gitu. Jadi kemarin kan Toyota yang paling gede itu 37 kilo sebelum Le Mans ini. 37 kilo dan ditambah banyak loh. Banyak itu. Berapa kali? Pokoknya ada 10 LPG 3 kilo lah. Iya. Iya betul. Betul sih. Itu center of gravity-nya akan berubah juga nggak sih si mobilnya? Wah, kalau itu kurang tahu sih itu. Karena kan pasti bebannya pasti akan beda. Ya, bener. Pasti akan beda sih, dan apalagi 30 kilo gitu. Iya, 30 kilo lumayan. Dan tarikannya sih mungkin bakal beda sih. Walaupun dari hybridnya sendiri itu ditambah cuma 4 megajoule doang. Ya lumayan lah. Iya, 4 megajoule. Ya. Lebih gede daripada grid yang lain. Ferrari kena lebih, kalau nggak salah nambah 11 kilo dan ditambah 1 megajoule doang gitu. Megajoule itu ukuran buat energinya sih. Yang dilepaskan oleh hybrid. Oke, next. Terus yang kabar mengejutkan dari Le Mans yang selanjutnya adalah Cadillac meraih podium. Ini pencapaian tertinggi mereka di Le Mans 24 jam dari keempat kalinya. Dari 1950. Oh ya, nggak ada ya? Yaitu 1950, 2000, 2001, 2002. Paling tinggi dari tahun itu cuma P10 doang sih. P10, P9 kalau nggak salah. Dan kemarin itu 34. Itu yang paling bagus dari Cadillac itu. Mereka itu walaupun ya gitu sih, baru pertama kali balik dari tahun 2002, di sini juga langsung ini sih, bisa langsung podium. Dan ya walaupun sebelumnya itu juga di seri-seri WEC agak kesusahan sih, agak diragukan itu buat masuk podium. Dan di Le Mans tahun ini juga banyak insiden yang bikin Le Mans. Nah ini bikin banyak insiden yang terjadi gitu, bikin safety car masuk semua, antara safety car sama slow zone kayak gitu, yellow flag banyak muncul gitu. Nah, yang paling diperhatikan di sini itu kayak prosedur safety car-nya ini yang bikin mungkin yang ngelihat Le Mans kemarin itu bingung loh, kok kayak gini dulu gitu loh, kok LMP2 itu minggir dulu gitu, terus langsung GTI lewat kayak gitu. Nah, jadi aku jelasin
prosedurnya safety car di Lemos 24 jam. Jadi pas ada kejadian misalkan kayak gini, pasti kan yellow flag dan safety car masuk. Nah, safety car yang masuk langsung 3. Satu di LMH sesuai kelas yang lain, diikuti kelas yang lain-lainnya itu. Nah, itu sesuai leadernya itu. Di depan leadernya semua. Nah, terus setelah udah di depan leader semua kelasnya itu nanti dirapihin. Kan itu kan biasa kecampur kan, udah overlapping lah atau mau unlapping gitu. Nah, itu diurutkan. Yang pertama itu diurutkan semuanya LMP itu yang udah rapi duluan, pinggir ke kanan dulu, terus terus ngerapin KTE. KTE udah rapi, terus langsung hypercar. Straight, udah rapi semua kayak gitu, urut sesuai kelasnya dan sesuai klasemennya. Baru 2 safety car yang di belakangnya itu akan keluar dan cuma ada 1 yang di depan LMH-nya itu. Terus langsung green flag. Kayak gitu. Enggak, tapi kenapa nggak diurutinnya bareng gitu? Apa? Kayak LMP Kalau itu diurutin sama GTIM bareng gitu ngurutinnya. mungkin bakalan ini sih Bingung ya? bingung dan ribet itu juga. Hal Tapi kan ini juga jatuhnya lebih cepet nggak sih apanya? ngurutinnya? Ya bakal cepet sih, cuman ya gitu. Bakal ribet ini siapa yang di GTE yang peringkat yang posisi 1 atau yang paling belakang kayak gitu. Nah, kayak gitu juga. Kemarin tuh Ya, walaupun safety car-nya kalau nggak salah sempet agak lama ya di awal ya. Aku tidur ya pas awal-awal. lama. Berapa menit ya? Itu 30 menit ya, setengah jam sendiri. Ini nih ada fakta menarik nih. Jadi aku sempat memperhatiin statistiknya WEC kan, mereka ada di websitenya tuh ada keterangannya gitu. Selama Le Mans 24 jam kemarin, total safety car-nya itu durasinya kalau ditambahin itu 3 jam lamanya. Wow. Total ya. Total kan, yang malam juga sempat ada safety car lagi kan, karena malam tuh hujan dan banyak yang keluar juga kan. 3 jam. Iya. Terus aku bayangin kayak, anjir, 3 jam safety car tuh sama kayak kita nungguin Spa 2021 gitu ya. Iya. Tapi safety car. Iya, 3 jam. 3 jam. Atau misalnya kalau teman-teman dari Jogja mau ke Semarang, nah itu dari Jogja sampai Semarang tuh safety car terus tuh balapannya. 3 jam tuh juga udah dapat Jakarta Bandung BTW. Nah, Ini dari Bandung. Jakarta sampai Bandung safety car terus. Itu kalau dijadiin satu ya. Cuman emang kemarin yang di awal-awal sempat lama banget sih itu, setengah jam itu. Aku inget soalnya nonton kan, terus safety car. Nggak bayangin sih bakal selama itu. Cuman kan karena tahu balapannya bakal 24 jam kan, jadi tak tinggal dulu ya. Iya. Aduh. Beli rokok lah, beli segala macam, terus pulang masih safety car gitu. 3 jam ngerjain skripsi sampai sidang pun masih safety car itu. Kenceng juga ngerjain skripsi. Itu kan buka jasa skripsi ya. Ente joki. Waduh. Nggak bisa skripsi, Pak. Oke, next. Itu tadi yang keynote-nya tentang yang safety car itu. Terus untuk untuk pembalap dari Indonesia ini, ya kami ucapkan terima kasih atas perjuangannya ya. Gimana ya ngomongnya yang paling enak gitu. Kenapa aneh banget sih? Ini terima Gimana kasih. ya aneh. Kayak ya udahlah terima kasih sudah berjuang sampai Semarang. Sampai Semarang. sekarang. Ya, pokoknya ini sih patut diapresiasi untuk perjuangannya Sean Gelael di LMP itu dengan nomor 31 WRT yang sedikit lagi tuh dapat podium. Iya, itu kemarin kenapa sih di akhir-akhir itu? Aku lihatnya di pitnya itu dia kayak buka cupnya itu, Iya, depan ganti terus cup nggak ada gitu, kayak buka bersih. cup gitu kan. Buka cup itu yang bikin lama. Mungkin bisa sampai 50-an detik. Dan itu yang bikin Duquesne nyalip lagi gitu. Padahal itu dikit lagi itu udah 23 itu WRT. Cuman ya belum rezekinya. Iya, Mungkin besok. siap desain selamat gitu kan. Nggak jadi. Iya. Siapa yang desain itu? Iya, tapi Siapa ya? support banget sih karena WRT 31 kan startnya di P15 ya kalau nggak salah ya. P15 itu Iya.
aku ingat banget kok di awal-awal balapan aku sempat nonton tuh kayak ini WRT 31 mana nih, kayak di bawah banget gitu. Tapi terus Iya, di bawah banget. besok siangnya ngecek, wih, udah P7 nih gitu kan. Pas malamnya Iya, udah emang. P4, P5 gitu. Iya, emang gimana ya? Pace-nya emang bagus sih ini. Hmm. Apa kayak naik terus gitu. Ya walaupun P3 ini tuh hampir dapat gitu. Itu yang paling diapresiasi sih. Dan apa ya? Mereka itu melakukan run yang bagus. Hmm. Biasanya kalau kayak gitu kayak langsung rungkat kayak gitu. Kayak Prema kemarin tuh Prema bermasalah sih itu. Ya, Langsung out, retired itu. Dan walaupun itu sempat mimpin ya gitu. So far kalau dibandingin sama itu ya, ini paling bagus sih run-nya. Sam Gael Ya, dan kawan-kawannya itu. apa guna mimpin kalau nggak finish kan? Kalau di Lemang. Mm-mm. benar. Itu Lemang kayak ini nggak sih? Kayak Porsche 38 yang sempat mimpin di awal-awal balapan kan? Ya, sempat mimpin. Sampai akhirnya dia rungkat nabrak itu terus jebol apa bagian belakang mobilnya kan. Iya, itu juga terus sama Peugeot juga kan. Aku pernah apa? Pusho juga Aku kan. ngechat temen Hmm. Peugeot juga nomor 94 sempat mimpin terus ya ternyata dia bermasalah terus kayak sering balik pit terus sih gitu. Iya. Walaupun nggak ada yang masalah secara serius gitu. Nah, itu terus sama Om Andrew Haryanto juga masuk di bukan apa P8 kalau salah. P8 atau P berapa ya aku lupa. P8 GTI. P8 P8 ya. GTM ya. Nah, yang GTE itu juga patut diapresiasi sih. Dia baru apa ya? Dia naik sih dari P11 itu sampai ke P8. Itu patut diapresiasi naik tiga posisi lah. Soalnya kebanyakan dari GTE itu nggak bisa bertahan gitu. Iya, setengah sendiri kan retired GTI. Setengah sendiri banyak banget itu. Dan apa ya? Yang meraih juara di GTE juga apa dari Corvette lagi. Corvette ini menang yang terakhir buat GTE AM sebelum berganti ke GT3. Nah itu next lagi lah. Terus dan balapan terakhir untuk Ben Keating ya. Itu balapan buat Corvette yang terakhir. Dan untuk Corvette yang sendiri juga nggak lanjut secara pabrikan nggak lanjut di apa WEC dan mungkin di Le Mans, mungkin dialihkan ke customer aja gitu. Hmm. Itu sih. Oh, Corvette secara pabrikan nggak akan lanjut ya di WC ya? Kabarnya nggak lanjut secara pabrikan, cuma secara customer doang sih gitu. Nah, ya. Nah, oke tadi udah bahas cara itu. Terus kalau ngelihat hypercar nih, itu banyak banget kan kayak pabrikan kayak gitu. Hmm. Dibandingkan kayak GTE itu yang mau ganti ke GT3, LMP2 juga cuma satu doang yang Oreca gitu. Nah, kalau hypercar ini banyak banget dari Cadillac, terus Porsche, Ferrari itu. Ini sorry Nah, ya, misalkan- stok gambarnya agak lawak tapi ya udahlah ya. Nggak apa-apa, bagus biar orang-orang inget nih. Nah, misalkan kalau ini nih, kira-kira kalau mas-masnya di sini atau pendengar yang di rumah, kalau misalkan punya brand mobil, itu enaknya ikut hypercar atau F1? Masker atau Cak Nu, ada pendapat kah? tentang Kalau punya itu? brand mobil dipamerin di Gias. Yeay. Maksudnya buat dibalapin, Pak. Bener. Ya, ya, ya dipasang di Gias sih. Tetep. Ngomong-ngomong di Gias besok bakalan ada Stargazer Cross loh. Loh, promosi. Nggak bisa ke Gias. Agak aneh bayanginnya. Makanya guys ke SBSD. Ya, Ya, Surabaya. kalau aku tergantung tujuannya ya. Kalau emang lebih ke komersil secara jualan dan fokus mobil brandnya adalah untuk dipakai jangka lama, ya endurance. That's why kalau misalnya aku pakai perspektif Toyota, aku pasti akan lebih mempertahankan
lini balap di endurance daripada mencoba masuk ke F1 gitu. Mencoba masuk lagi ke F1 gitu. Karena pertama dengan lu bisa juara di Le Mans, lu bisa juara di WEC gitu. Lu akan terkenal dengan mesin lu tuh daya tahannya oke gitu. Dan memang terbukti gitu secara komersil mobil Toyota juga Nggak ada matinya ya. nggak ada matinya gitu. Bayangin kijang kapsulnya masih jalan dengan mesin yang oke sampai sekarang kan. Masih banyak kijang kapsul beredar gitu. Terus Innova diesel aja kan masih dicari gitu. Betul. Bahkan Cumi darat ya. cumi darat kan masih ya itulah gitu. Dan bahkan si Toyota kan juga memang sedang mengembangkan mesin yang berdaya bahan bakar ini kan, hidrogen kan. Hidrogen. Benar. Dan untuk testing ya memang paling bener taruhlah di WC gitu. Kecuali kalau misalnya lu brandnya brand sport dan memang nyari apa ya, kelas atas, terus kemudian nyari kelihatan kenceng, ya masuklah ke mana, ke F1 gitu. That's why kalau dari kacamata Honda kenapa dia cabut ya maklum gitu, karena nggak berkorelasi dengan barang dagangan dia gitu. Honda paling mahal apa sih yang beredar di pasaran sekarang? Civic Type R. Yes. Iya itu. Kalau Itu Max kayak Max Verstappen pakai Civic Type R kurang Iya sih. masuk. Ya mending dia pakai ini Ferrari kan. Makanya dia beli Ferrari ya. Iya. Atau McLaren gitu masih mending gitu. Lah pakai Civic Type R nggak masuk. Mending kalau masih ada NSX masih mending. Atau dikasih Acura. Tapi Acura segmennya di Amerika gitu. Iya. Beda brand lagi. Beda brand lagi walaupun masih saudaraan. Tapi kalau menurutku ya balik lagi ke tinggal keperluannya apa dan pasarnya siapa. Kalau dari aku gitu. Coba Mas Kur. Kalau dari aku sebenarnya mirip sih, cuman mungkin lebih nambahin kayak teknologi di WEC itu sepertinya lebih mudah diaplikasikan ke mobil komersil daripada teknologi di F1. Terbukti kan kayak Mercedes nyoba bikin AMG One aja bertahun-tahun gitu toh. Terus nggak segera dilepas ke pasar lagi. Kayak sekarang barangnya udah ada sih, cuman masih dalam fase testing terus gitu kan, karena ternyata sulit gitu buat naruh mesin F1 langsung dipasang gitu aja untuk jadi mobil yang road legal, itu sulit gitu ya. Termasuk teknologinya juga sekarang kalau dipikir-pikir produsen mobil lebih banyak yang arahnya ke elektrik ya, atau mungkin kalaupun belum full elektrik minimal hybrid gitu kan. Tapi teknologi hybrid di F1 tuh kan juga ribet banget sebenarnya. Ada MGUK, MGUH dan segala macamnya gitu. Yang di road car nggak dipakai amat gitu kan. Jadi kalau secara brand mungkin makanya banyak yang kembali masuk ke hypercar, mungkin ngelihat karena secara gengsi juga tetap ada ya. Mungkin nggak seramai F1 tapi ya apalagi terutama Le Mans gitu kan, siapa yang minimal kalau nonton balapan minimal pernah denger gitu walaupun nggak ngikutin. Ya bahkan kayak Ferrari aja balik lagi gitu setelah 50 tahun. Mereka katanya mau fokus di F1. Akhirnya mereka sama gitu, langsung sambat kabeh. Akhirnya mereka balik fokus lagi. untuk tidak fokus. Ya, tapi bagaimanapun itu kan juga kunci kemenangannya Ferrari ada Red Bull, Mas. Ada Red Iya. Bull. Ada Red Bull sekali. Dan Red kalau Bull. mau objektif lagi, kemarin yang pegang bukan pabriknya, Pak. Maksudnya Iya. manajemen balapnya bukan dari Scuderianya nih. AF Corse. Sebenarnya Iya. Ya dari Kayak- F Corse. kayak kontraktor tuh. Enggak, AF Corse tuh apa sih jatuhnya di situ tuh? Dia Nah, sebagai sekalian nih, monggo Riz. F Corse itu di situ ini siapa? Jadi kayak semacam apa ya istilahnya itu kayak timnya itu tim runningnya dari Ferrari itu.
Tapi dia Jadi masih kayak ada di bawah Ferrari nggak? kalau secara dari bawah enggak, itu lebih tepatnya itu customer Ferrari AF Corse itu. Oh gitu. Iya, jadi dulu itu dia dari pertama itu bikin AF Corse itu, aku lupa company siapa, pokoknya itulah 2 orang. Coba cari di wiki. AF Corse itu jadi ini apa? Dia itu mau bikin divisi balapnya itu mau pilih Maserati atau Ferrari. Akhirnya pilihan ke Ferrari. Nah, dari situ pakai Ferrari dan di GTE itu sering juara kan gitu. Di Iya. kelas GTE itu sering sama Giancarlo Fisichella juga pernah gitu. Dan Maria Bruni juga pernah. Terus sama si ini driver nomor 51 si Alessandro Pierguidi juga pernah juara kayak gitu. Oh, sering juara di GTE itu Iya, di di Le Mans GTI gitu. bagus ya Ferrari ya. Bagus Ferrari gitu. Ferrari di bawah AF Corse, ingat. Iya, di Ini bawah. Ya. walaupun tifosi ini perlu dikasih catatan nih, kayak Oke, pakai tanda kutip, garis pakai bawah, tanda kutip. miring, bener. bold gitu. Iya. Belum nanti Ya, kasih itu. footnote gitu ya. Saya pakai footnote juga NB. Dalam kurung re.2. Iya gitu. Nah, itu sih. Terus sama Porsche juga. Porsche bukan langsung Porsche yang dari pabrikan, beda Penske sama kan tahun dia? 2017 itu. Iya. Sama Penske. Iya. Cadillac juga sama siapa tuh CGR ya? Oh, bukan yang itu siapa? Chip Ganassi. Nah itu. Hmm. Nah Jadi kalau sebenarnya kalau yang pure pabrikan cuma TGR nggak sih? ya TGR yang full pabrikan, terus sama Glickenhaus. anti simulator, ya Glickenhaus, terus sama ini. Kalau Bicoles ini kan kalau Van Bolt itu sama Bicoles. Pusho. Sorry, Glickenhaus itu sama Just Racing. Oh, Pusho. Peugeot itu siapa ya? Oh, Peugeot itu kayaknya pabrikan sendiri deh itu. Sendiri ya. TE-nya Total Sendiri. Energy ya. Iya, Total Energy dari iklannya itu. Oke. Sponsor lah istilahnya. Ya. Itu sih. Ya balik lagi setuju sih sama Mas Kur, kayak kalau untuk diterapkan ke mobil komersil ya WEC lebih applicable sih. Dan ya, Iya. AMG1 kayak kebayang nggak sih, kayak aku malah jadi pengen bertanya sama teman-teman. Oke lah, AMG1 berhasil memasangkan mesin F1 ke mobil road legal gitu kan. Tapi kan mobil F1 nggak didesain untuk bertahan lama ya. Itu dia, makanya sulit sekali. Makanya itu. kayak itu tuh cuman buat ngetes doang, kayak oh bisa kok. Tapi kalau bertahan lama apa enggak, kayaknya sih enggak gitu. Jangan-jangan 5 tahun udah rompol gitu, udah minta ganti ICE gitu. Nggak sampai 5 tahun mungkin ya, 1000 Iya. kilo. 1000 kilo itu maksimal sih. anjing lah, Biasanya 1000 kilo udah maksimal. Tapi ya bener sih kalau ngomongin ICE F1 tuh kan 7 balapan dengan masing-masing balapan 300 kilo kan, berarti sekitar 2000 doang maksimal sebenarnya. Iya. Bayangin, Rekomendasinya gitu. 2000 kilo bukan ganti oli, ganti mesin loh. Dan mahal lagi kan. Mas, ya biasanya nggak, Mas wayahe ganti apa Mas? Oli enggak, mesin. Oh. Wayai bukan ganti Wayai. oli gitu. Ya. Beda sama WEC berapa ya? Kemarin itu Ferrari nomor 51 itu mencatatkan lap 342 ya. Itu terhitung dikit. Yang paling banyak itu hampir 397 di tahun 2011 oleh Audi R18. Itu pun juga sebenarnya kemarin ya karena faktor lagi safety car-nya lama juga kan kemarin. Gara-gara safety car itu jadi dikit sih. Itu katanya terdikit sih dalam era Le Mans yang modern 342 itu. Oh iya. Katanya. Tapi kalau segi lap time dan segala macam udah oke nggak yang sekarang ini? Lap time ini sih dari LMH sendiri secara overall itu juga menurutku ini paling bagus sih, karena di proyeksinya itu kan 320 atau 330 kan. Kemarin itu lap time dari kualifikasi Hyperpole dari Ferrari itu 322.897 nggak salah. Nah di situ itu lebih cepat sih, lebih cepat 7 detikan itu dari yang diproyeksikan sama orang-orang itu.
ya menurutku bagus sih ada perkembangan gitu. Iya. Tapi ya Dan apa? tetap salut sama Ferrari yang baru musim pertama comeback langsung juara gitu. Iya, Wih, emang wih. jarang sih yang bisa gitu langsung. Cantik banget. Tapi aku akuin emang desain mobil itu cakep sih. Mm-mm. Kalau dari depan emang cakep sih. Kalau dari belakang tuh kayak dari apa ya? Itu apa ya? Shark fin-nya itu kayak Nih dari deket belakang yang nih. samping. Nah, dari belakangnya itu kayak yang kanan kirinya itu kayak gede itu kayak ikut shark Iya. fin-nya kayak gitu. Itu yang agak ganggu sih. Kalau Ganggu dari dikit sih belakang tuh walaupun. Porsche paling cakep, Ya Porsche bagus. paling seksi. Peugeot aku juga suka dari belakang karena dia revolusioner ya, Nah, nggak dari Ruin. Porsche juga belakang Iya. cakep banget sih. Cuman emang dari depan tuh kayak pakai mohawk gitu loh. Iya, Bener. kelihatan. Itu kayak ngakalin dari saktinya juga sih. Kan Iya. dia kan cuma dikit doang terus nggak ada kayak pin yang di belakang tuh kayak di Ferrari ini LMH 499B itu. Ngakalinya dia itu gini. Jadi kan terlihat wingless tapi dia itu dipanjangin gitu. Jadi kan ini bodinya segini terus ini dia ada side gitu. Iya, agak dipanjangin dikit kan. Iya, dipanjangin dikit gitu. Kalau Peugeot tuh sebenarnya aku penasaran deh, kenapa Peugeot itu jelek di performanya di WEC ini. Kalau performa sih gimana ya? Emang dari awal dia turun tuh dari 2021 pas di Monza itu emang sering bermasalah gitu. Itu dua mobil langsung kayak rungkat gitu. Jadi kayak langsung masuk pit cuma beberapa lap doang. Dan itu pun kalah sama Glickenhaus. Glickenhaus itu tahun 2021 sempat pole position di Monza itu. Oh iya, Glickenhaus. Iya, Glickenhaus. Ya walaupun diasupin lagi sama Toyota. Ya itu udah hal yang wajar sih. Iya, hal yang wajar itu. Siapapun kualifikasi, ya pasti yang menang Toyota. Kemarin juga, ya kan, kecuali ya yang kemarin. 2023. Kecuali 2023 dipatahin sama Ferrari. Ya walaupun Ferrari menang juga melihat klasemen anjir masih 1-2 Toyota tuh. Ya masih Oh Toyota iya, kan. kalau klasemen Masih Toyota. Masih sulit kalau itu. Mm. Tapi potensi lah, menurutku Ferrari masih potensi banget untuk bisa tahun depan tuh paling nggak ada perbaikan lah dari segi overall gitu kan. Emang bisa dibilang bagus sih, sering podium 2 kali pole gitu. Satunya di Sebring dari Antonio Fuoco dan ya gagal sih kayak gitu. Tapi sempat gimana ya, pas di Spa juga sama sih, sempat keteteran gara-gara salah strategi. Karena pas beberapa lap terakhir itu langsung hujan gitu kan, langsung kelabakan strateginya gitu, sempat ngejar gitu, nyari Ferrari gitu. Nah ini Pujo nih. Nah kelihatan kayak cakep ya emang kalau dari depan itu, kayak kelihatan kecil gitu mobilnya. Kalau aku lihatnya kayak belakang gitu. pun juga cakep sebenarnya. Gimana ya, kayak menurutku bukan dari bodinya sih. Terbukti kalau mobilnya nggak ada bermasalah secara mesin itu bisa Iya, benar. leading kayak kemarin. Betul, sempat leading. Permasalahannya emang masih PR dari Pujo ini emang dari mesin sih. Iya, mesinnya masih PR nggak sih? Dan part-partnya juga kan. Iya, part-partnya kenapa kok bisa karena sampai dari kemarin kan begini ganti-gantian pit kan. masuk kan nggak 93, 94 kayak gitu. Iya. Vanwall nggak usah dibahas lagi, baru masuk juga. Vanwall kenapa ya? Kok bisa langsung DNF gitu? Kemarin pas apa ya? Kalau nggak salah di Portimao juga sial sih, antara Portimao atau Spa gitu. Oh ya Spa itu dia sial gara-gara nabrak GTE gitu. Dan itu yang nyetir Villeneuve. Aduh. Tapi kan kemarin juga sebenarnya Toyota nomor berapa? Nomor 7 ya? Toyota nomor 7 kan juga nggak beruntung juga kan, itu karena tabrakan beruntun. Iya, nggak beruntung gara-gara LMP2 itu kaget gara-gara nggak tahu kalau kena slow zone kan. Slow zone itu. Iya. Dan ya malam-malam juga sih. Di kiri pun itu dia ada GTE gitu. Iya. Jadi mau ambil kiri nggak bisa. Truk udah. Iya.
Kesel sih kalau di posisi itu kayak kesel gitu. Iya nggak sih? Iya. Belum Kemarin gimana? kemarin emang Toyota nomor 8 pun baru malam ini aku lihat tuh mereka bilang katanya mobilnya tuh sempat nabrak squirrel tuh apa bahasa Indonesianya ya? Tupai. Nah, Hah? iya, Iya, baru tadi kan ini iya artikelnya. benar. Artikelnya nabrak tupai, jadi kayaknya pengaruh ke performance mereka gara-gara ada tupai. Emang nih Lemang tuh milih juaranya bukan Bener, Iya. bener banget. dari tupai aja udah. Sekuensinya tuh Kayak entah gimana tuh kemarin semesta sangat mendukung Ferrari untuk juara Iya. ya, karena Toyota satu mobilnya out, yang Iya. satu lagi nabrak tupai gitu kan, jadi nggak bisa maksimal. dan Belum ngespin lagi kena BOP juga, ngespin. Ngespin juga di ngespin Arnas. di akhir. Terus Terus- Cuman ya Ferrari kan sempat 2 kali stall kan. aduh. Yang pertama Bikin kesalip, cuman yang kedua tuh yang udah kayak race engineer-nya udah kayak ngeliatin Iya. udah panik gitu kan. Anjing lah itu. Mm. Itu gak kebayang anjir kalau sampai dia nge-stall nggak nyala lagi gitu dari jarak 3 menit kepangkas jadi 2 menit atau kalau nggak sampai kesalip gitu. Sedih sih. Iya. Cuman gara-gara stall. Iya, makanya. Gara-gara nggak nyala tuh. Tapi sangat Ferrari sih. Iya. Kan Ferrari. Itu kayak in karakter banget gak sih? Kayak Iya. selalu ada Ferrari itu. Ya, ngomong-ngomong Ferrari, kayaknya kita juga harus mulai berlanjut ngomongin weekend ini nih. Barusan kita udah bahas tentang Le Mans, tetap kayaknya itu udah cover sebagian besar dari balapannya ya, karena kalau buat cover Le Mans secara keseluruhan dari awal sampai akhir tuh bakal lama banget, nanti jadi podcast endurance juga. Sekarang mending kita beralih ke GP Kanada. Nah, ini singkat aja nih ya. Pertanyaannya, siapa yang akan P2 dan P3? Karena P1-nya nggak usah ditanya. P1-nya udah reserve. P2 menurutku akan Lewis lagi. Sama. Loh, bukan Perez lah, Cak. Enggak. Ceko Why turun. not? Ceko turun. Apa ya? Ceko tuh dia bilang untuk juara F1 tuh nggak cuma butuh skill dan mobil, lu tuh butuh mental gitu. Begitu Ceko kemarin di Miami nggak bisa perform, terus kemudian di mana Monaco juga nggak perform, terus habis kemarin di terakhir tuh Spanyol juga nggak begitu perform, ya udah gitu, mau ngapain? Karena performa pembalap tuh nggak cuma dinilai di akhir balapan kan, maksudnya bener di akhir balapan, tapi juga dari Jumat Sabtu gitu kan. Nah Ceko tuh kan di Monaco sama Spanyol kan kualifikasi jelek ya. Di Monaco malah Jelek dia bikin floornya Red Bull 19 kebuka gitu. Dan ya itu terbukti dari tekanan yang muncul setelah dia menang di terakhir mana Baku ya. Karena habis itu muncul pernyataan bahwa Ceko tuh bukannya raja jalanan, tapi dia cuma jago di sirkuit jalanan gitu. Dan menurutku dia mulai kena mental di situ, dan ya udah. Dan kalau ngomongin Mercedes, ya Mercedes lagi bagus. Ambil sidepod baru ganti, terus kemudian front suspensionnya pakai anti dive, itu membuat mobilnya jadi lebih melaju daripada Aston Martin atau bahkan Ferrari. Nah, disusul P3-nya baru Alonso kalau menurutku. Tinggal nih upgrade-nya Aston Martin ini bisa dibawa di Kanada atau enggak gitu. Kabarnya dibawa di Kanada ya untuk upgrade-nya yang terbaru Aston Martin. Kabarnya di Kanada dan nanti habis itu di Austria atau Silverstone gitu. Oh, langsung selanjutnya gitu ya. Langsung. Si Aston Martin karena sejak awal musim kan dia nggak terlalu banyak bawa upgrade kan. Iya. Bener. Karena kalau nambahin dikit, karena filosofi mobilnya sebenarnya udah bener. Kayak mereka tinggal upgrade gitu kan kalau Aston Martin. Kalau Mercedes kan kemarin masih benerin. Sekarang udah ketemu nih kayaknya
roadmap-nya ya, tinggal mereka kembangin gitu kan. Kalau kalau Ferrari susah aku kalau nggak sambil ketawa-ketawa ngomongin Ferrari itu karena ya gitu deh 2022 tuh contender gitu. Terus 2023 tuh ya konturu baik. Ferrari tahun ini balapan sama LMP itu paling menang LMP itu. Kayaknya sama Hendrick Motorsport aja masih kalah tuh. Sama Gears V6 nih. Iya. Gimana sih orang di Monaco kemarin tuh bahkan F175 tuh masih lebih cepat daripada SF23 gitu kan dari Iya. catatan waktunya. Kayak mending mereka tuh bawa F175 kemarin di Monaco daripada bawa SF23. Ya balik lagi Mas, efek karena Toto ngeprotes dan jadilah TD39. Heeh. Konsepnya jadi berubah, konsep bak mandinya jadi nggak bekerja gitu. Iya, tapi mereka lama juga buat sadar kalau itu nggak works kalau Ya, ada TD39. Begitu sadar, engineer-nya nggak ada gitu sekarang. Siapa bener-bener. yang mau kerjain? Karena ya si F175 kan yang ngembangin Binotto kan. Iya, benar. Terus Iya. Binottonya udah nggak ada. Heeh. Terus siapa yang Binotto mau dan ganti? sekelompok Iya. engineer-nya cabut semua kayak. Iya, komplotan itunya. Ini satu Juga cabut. Ini grupnya jadi nggak ada. jadi pembahasanku sempat kemarin sama anak tifosi ya. Dia lagi kuliah di Europe kan. Dan dia berprinsip bahwa sebenarnya kerja dimanapun nggak ada masalah gitu. Mau nawarin engineer kerja dimanapun sebenarnya bukan jadi halangan gitu. Tapi ya kenyataannya sekarang engineer ditawarin kerja di Italia nggak mau. Adrian Newey aja kan dulu sempat dia bikin pengakuan bahwa dia menolak Ferrari karena dia akan pindah ke Italia kan. Iya. Iya. Bagian Karena itu yang dia nggak ribet. cocok gitu kan. Iya, karena kan perspektif dari kepala keluarga dengan punya anak kan pasti ya bakalan bawa anaknya kemana-mana gitu. Iya. Pasti ribet. Nyesuaiin ini siapa kayak kultur lagi, budaya lagi gitu bakal susah. Sulit Yang sih. penting aja. Soalnya kan sekarang Krisisnya- udah ada gitu juga. Krisisnya Scuderia Ferrari ini emang kudu udahlah. AF Corse saja. Iya, F1 Udah. udah. Ini gimana kalau handle F1 sekalian? Iya. Minimal manajemen Kalau- balapnya. Iya, mumpung John Elkann kemarin kan nonton gitu, kayak Iya. ya udah buruan gitu. Nonton. Benedetto V-nya juga ada nonton semua tuh. Kelihatan Antek- seneng lagi kan kemarin John Elkann kan. Iya, pas- antek-antek Agnelli datang semua tuh kemarin. Sama Vigna juga lihat kan. Iya. Lex juga datang. kepincut kan pengen endurance. Iya. Atau lo aja yang udah nggak usah lanjut F1. Atau udah nggak usah lanjut Ferrari. Gak usah lanjut Ferrari menurutku pilihan paling bagus. Pindah ke Mercedes maksudnya. Ya, Mungkin yang ada Kalau- bukaan kan Mercedes atau Aston. Iya. Ayo. Aston. Roadmapnya Aston bagus nggak- Aston. Aston gantiin- bagus sih. Apalagi 2026 nanti balik sama Honda. Oh iya tuh. Kayaknya nanti 2026 aku pindah dari Red Bull ke Aston Martin. Kalau Siapa tahu pembalapnya- 2026 juga mungkin Max udah kayak udahlah bosen lah gue di F1 gitu kayak. Iya. Karena kalau ngelihat Max kan kayaknya dia bukan tipe yang perlu membuktikan gue bisa 8 kali juara dunia gitu. Dia Bener-bener. cukup membuktikan udah bisa menang, udah bisa mempertahankan, sekarang udah bisa dominating. Mungkin dia menang ke-4 ke-5 terus habis itu udah kayak waktunya mencari tantangan baru gitu. Ya hampir kayak Nico Rosberg atau Kimi Räikkönen kan. Model Iya. cara berpikirnya gitu. Bener. Kalau harapanku cuma mecahin itu aja sih. Jumlah kemenangannya Lewis aja udah selesai. Nggak harus yang 8 kali Jordan gitu. Bener. Oke. Mungkin bisa sih. BTW udah 59 menit ya. Oke. Oke. Jadi habis itu kita mulai closing. 1, 2, 3. Ya, jadi tadi adalah pembahasan tentang MotoGP, Lemang 24 Hour dan sedikit prediksi-prediksian ya. Aku malah belum ngasih prediksi tadi ya Iya. sama Fitri. Belum. Ya. Kalau kataku P2-nya Lewis, aku malah pegang Lewis. P2-nya Lewis, P3-nya antara Alonso atau Russell sih. Sayangnya Perez juga nggak masuk hitungan kok. Nggak usah Soalnya- dihitung.
Kalau Faris siapa? Kalau- Tadi kayak Faris juga belum. P2, P3 Oh, ya? iya. P1 nggak usah. P2, P3. P1 udah ketahuan, P2 itu Lewis sama itu. Terus sama yang P3 itu Alonso. Fix Alonso sih. P3. 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 P3 Mau- kayak anu ya? Mau pemilu, Bos. Waduh, saya tidak mempromosikan politik ya. Nanti kalau politik di balapan boleh. Mhm. Itu P3. Ya kalau ada duitnya buat Alonso. sembalap sih nggak ada masalah. Ya nggak apa-apa sih kalau buat Nobel sih. Bamsud. Nobel Surabaya. Nah itu terus untuk Ferrari paling ini sih. Insya Allah kalau nggak DNF sih bagus. Sangat anu ya, rendah sekali ekspektasinya ya. Tahunnya kita ngejinx Sangat rendah. berjamaah, guys, P1-nya. P1 ternyata Stroll. Masih Seru lebih sih. mungkin daripada Leclerc. Iya, Stroll. Stroll bisa Apalagi di ngalahin rumah Alonso. gitu kan, Ya, buat ya. Stroll. Oh iya. Oke, guys. Ya, oke. Jadi rasanya cukup sekian untuk podcast edisi kali ini. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya dan tidak lupa kita ucapkan Cus, ngeng. cus ngeng. Terus ngeng. It's Saturday, Sunday. What? What the fuck, the whole paddock. Change your fucking tune. I will miss this place.